Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak, Ibu, dan teman-teman. Pada kesempatan sore kali ini saya akan membahas mengenai PUG, di mana ada beberapa outline, ada 4 outline yang akan kita bahas. Yang pertama, apa itu gender? Yang kedua, mengapa gender dipersoalkan? Yang ketiga, bagaimana cara mewujudkan kesetaraan gender dan inklusif dalam pembangunan? Dan yang keempat, bagaimana setara dan inklusif melalui Kemendikbud 1. Baik, apa sih itu gender? Ketika kita berbicara tentang gender, mungkin sebagian besar masyarakat akan mengaitkan gender itu identik dengan perempuan. Tentunya hal ini adalah sesuatu yang masih keliru. Jika kita lihat, gender ini adalah perbedaan perempuan dan laki-laki akibat konstruksi sosial budaya yang dapat membedakan perempuan dan laki-laki mulai dari perannya, fungsinya, tanggung jawabnya, sikapnya, dan perilakunya. Nah, seperti perempuan itu diidentikan melakukan sektor domestik atau rumah tanggaan seperti memasak, mencuci, menyetrika, sedangkan laki-laki bekerja pada sektor publik, yaitu mencari nafkah di luar rumah. Kemudian untuk fungsi, wanita dianggap pencari nafkah tambahan dan laki-laki sebagai pencari nafkah utama, perempuan sebagai ibu rumah tangga, dan laki-laki sebagai kepala keluarga, perempuan feminim dan laki-laki maskulin, perilaku emosional, ragu-ragu, pasif, lemah, sedangkan laki-laki bersikap rasional, tegas, agresif, dan kuat. Nah, hasil konstruksi sosial budaya ini sering kita lihat, mungkin banyak praktik-praktiknya sebagai hasil pembiasaan keluarga, sekolah, media, masyarakat, dan juga tempat tinggal yang akan menimbulkan yang dinamakan ideologi gender. Selanjutnya terkait jenis kelamin. Disinilah gender dan jenis kelamin merupakan dua hal yang berbeda, di mana jenis kelamin ini merupakan perbedaan biologis perempuan dan laki-laki yang sifatnya given atau pemberian dari Tuhan, yang sifatnya kodrat, tidak dapat dirubah bagaimanapun keadaannya. Di sini kita bisa lihat ciri primer dan ciri sekunder dari perempuan dan juga laki-laki. Perempuan sudah ditakdirkan memiliki sel telur. Kemudian sel telur ini jika dibuahi akan mengakibatkan wanita hamil, dan jika tidak wanita akan mengalami yang namanya menstruasi. Kemudian wanita juga melahirkan dan juga memproduksi ASI. Nah, disinilah mau secanggih apapun teknologi kedokteran yang ada saat ini tidak bisa merubah kodrat yang ada di perempuan maupun di laki-laki. Di sini kemudian muncullah perbedaan gender dengan jenis kelamin, di mana gender itu dapat berubah sedangkan jenis kelamin tidak dapat berubah. Gender dapat ditukar sedangkan jenis kelamin tidak dapat ditukar. Gender itu bergantung waktu sedangkan jenis kelamin berlaku sepanjang zaman. Gender ini bergantung pada budaya sedangkan jenis kelamin berlaku di mana saja. Kemudian gender juga berbeda antar kelas dan warna kulit, sedangkan jenis kelamin berlaku bagi kelas dan warna kulit apa saja. Gender ini merupakan buatan manusia dan tidak bersifat kontras, sedangkan jenis kelamin ini ciptaan Tuhan yang sifatnya kodrati. Nah, akibat ada perbedaan-perbedaan isu gender tadi, maka muncullah 4 masalah besar mengapa gender ini banyak dipersoalkan. Yang pertama, itu dampak ekonomi yang ditimbulkan. Kemudian yang kedua, adil dan setara yang belum merata. Yang ketiga, adanya praktik diskriminasi yang masih terjadi. Dan yang keempat, PUG telah menjadi amanat regulasi. Baik, jika kita lihat dari peran perempuan berdampak pada kesejahteraan global. Ini berdasarkan sumber dari United Nations pada tahun 2019, dari 201 negara, 62% negara-negara di dunia didominasi oleh perempuan. Nah, dianggap dari lebih besarnya jumlah populasi perempuan ini, dianggap kontribusi perempuan dalam perekonomian akan berdampak pada perekonomian global. Berdasarkan perekonomian internasional, diestimasikan bahwa nilai tambah perekonomian global bisa mencapai 12 triliun US dollar pada tahun 2025. Nah, hal inilah yang menjadi concern di mana kesetaraan gender ini harus dilakukan atau diimplementasikan. Kemudian selanjutnya masalah terkait pembangunan yang belum dilakukan secara adil dan merata, di mana sering sekali konflik timbul dalam diskusi-diskusi yang dilakukan oleh para pemimpin, di mana mereka itu
agak sedikit kebingungan untuk menentukan adil gender atau setara dulu yang harus didahulukan. Adil gender ini maksudnya pembangunan itu harus merespon perbedaan kebutuhan laki-laki dan perempuan, seperti perempuan yang hamil dan melahirkan, kemudian penyediaan sarana-prasarana untuk mereka yang difabel. Untuk pembangunan yang setara, itu diharapkan pembangunan harus memberi kesamaan akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat perempuan dan laki-laki, termasuk pada kelompok marginal. Nah, adil gender itu seperti apa sih? Dari adil gender sendiri itu kita dapat melihat 3 kebutuhan besar, yaitu ada kebutuhan spesifik, kebutuhan praktis, dan kebutuhan strategis. Selanjutnya terkait hasil evaluasi gender equality di Indonesia. Ada beberapa indikator yang dapat dilihat di sini, ada indeks pembangunan gender atau IPG dan indeks pemberdayaan gender atau IDG. Nah, jika kita lihat dari tahun ke tahun di sini IPG dan IDG di Indonesia itu mengalami peningkatan. Namun jika kita lihat lagi lebih luas di level internasional, tentu ini adalah suatu hal yang tidak bisa atau kurang membanggakan karena Indonesia mengalami penurunan peringkat IAP pada tahun 2021. Dari tahun 2020 berada di peringkat ke-86 dan di tahun 2021 turun menjadi ranking 101. Nah, peringkat IPG Indonesia di tahun 2019 juga merupakan peringkat terendah di ASEAN. Nah, berdasarkan hasil evaluasi ini, tentu menjadi urgensi mengapa PUG harus terus digaungkan pelaksanaan dan penerapannya. Nah, di sini kita juga bisa melihat IPG menurut provinsi di Indonesia tahun 2019 yang dianggap belum merata. Rata-rata IPG tahun 2019 di Indonesia itu adalah 91,07. Di sini kita bisa melihat provinsi-provinsi yang IPG-nya masih rendah seperti Papua, Papua Barat, Kalimantan Timur, termasuk Nusa Tenggara Barat juga merupakan provinsi dengan IPG yang masih di bawah rata-rata. Selanjutnya bersumber dari World Economic Forum Global Gender Gap Index pada tahun 2021 dikatakan bahwa kita itu membutuhkan waktu 135,6 tahun untuk menutup kesenjangan gender di seluruh dunia. Selanjutnya masalah terkait gender, yaitu praktek diskriminasi gender yang masih berlangsung di masyarakat. Yang pertama, ada stereotip atau pelabelan negatif terhadap perempuan. Yang kedua, ada subordinasi atau penomorduaan, di mana dalam segala hal perempuan itu sering dinomorduakan seperti itu. Kemudian terkait beban ganda, perempuan itu masih sering dianggap sebagai memiliki peran produksi dan juga reproduksi. Kemudian marginalisasi dan masih adanya kekerasan berbasis gender yang terjadi. Selanjutnya terkait amanat regulasi. Setelah disampaikan secara eksplisit terkait penerapan PUD ini di Perpres 18 tahun 2020 tentang RPJMN 2020-2024, bahwa di sini dinyatakan bahwa PUD ini merupakan strategi untuk mengintegrasikan perspektif gender ke dalam pembangunan mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, serta pemantauan dan evaluasi. PUD ini bertujuan untuk mewujudkan kesetaraan gender dan juga dapat dicapai dengan mengurangi kesenjangan antara laki-laki dan perempuan dalam mengakses dan mengontrol sumber daya, partisipasi di seluruh proses pembangunan dan pengambilan keputusan, serta memperoleh manfaat dari pembangunan. Di daerah juga telah ditetapkan Permendagri nomor 67 tahun 2011 dan juga di Kementerian Keuangan telah ditetapkan Keputusan Menteri Keuangan nomor 807 tentang pedoman implementasi PUG di lingkungan Kemenkyu. Nah, selanjutnya bagaimana sih kita bisa mewujudkan keadilan dan kesetaraan gender? Pertama, PUG dapat kita jadikan sebagai strategi untuk mengintegrasikan perspektif gender dalam pembangunan. Kemudian kedua, mengintegrasikan gender dalam proses pembangunan. Jadi kita bisa memasukkan aspek-aspek PUG pada saat perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, serta pemantauan dan evaluasi seluruh kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan. Keempat, kesetaraan gender dalam hal akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat. Kesetaraan gender dapat dicapai dengan mengurangi kesenjangan antara laki-laki dan perempuan dalam mengakses dan mengontrol sumber daya, berpartisipasi dalam pengambilan keputusan dan proses pembangunan, serta mendapatkan manfaat dari kebijakan dan program pembangunan. Selanjutnya dapat juga dilakukan melalui strategi afirmasi. Afirmasi dan PUG ini adalah dua hal yang berbeda. Strategi afirmasi ini merupakan kebijakan dan praktik di dalam pemerintah atau organisasi yang memihak kepada mereka yang kurang terwakili karena adanya diskriminasi negatif. Nah, strategi ini menghapus diskriminasi negatif yang bersifat sementara agar mereka dapat mengejar ketertinggalannya.
Nah, jika ketertinggalan dari suatu kelompok ini sudah hilang, maka afirmasi ini dapat dihapus. Selanjutnya ada 7 persyarat kunci PUG. Pertama itu ada komitmen, baik melalui Renstra, Renja, pedoman PUG, dan lain sebagainya. Yang kedua, melalui kebijakan. Yang ketiga, melalui kelembagaan. Yang keempat, sumber daya manusia dan anggarannya. Yang kelima, ada data terpilah untuk menemukan dan mengenali isu gender yang ada. Yang keenam, melakukan analisis gender. Dan yang ketujuh adalah partisipasi masyarakat, mulai dari akademisi, pakar gender, universitas, Pemda, dan lain sebagainya. Selanjutnya, apa sih hubungan PUG dengan PPRG? PPRG ini merupakan perencanaan dan penganggaran yang responsif gender. PPRG ditetapkan pada tahun 2012 sebagai strategi nasional percepatan PUG melalui perencanaan, penganggaran yang responsif gender atau SRAMAS PPRG. Konsep PPRG itu yang pertama, integrasi perspektif gender dalam proses perencanaan dan penganggaran. Yang kedua, menjamin keadilan dan kesetaraan gender. Yang ketiga, pelengkap dokumen perencanaan strategis dan dokumen RKA. Dan yang keempat, mewajibkan penggunaan analisis gender dalam menyusun kebijakan strategis dan kebijakan operasional. Dalam PPRG, ada beberapa hal yang dapat dilakukan, mulai dari perencanaan dan penganggaran, seperti mengintegrasikan perspektif gender dalam proses perencanaan, dan mengalokasikan anggaran bagi perencanaan yang disusun sebagai hasil dari analisis gender. Yang keempat, itu ada setara dan inklusif melalui Kementerian 1. Ada beberapa strategi yang dapat kita lakukan untuk mencapai setara dan inklusi. Yang pertama, gender equality in workplace, di mana pemimpin harus dapat menetapkan arah, menciptakan keselarasan, dan menghasilkan komitmen terhadap kesetaraan dan inklusivitas dalam organisasi. Yang kedua, memberikan semua orang kesempatan yang adil untuk mencapai potensi penuh mereka. Yang ketiga, pemimpin yang inklusif. Pemimpin berkomitmen menjamin semua anggota diperlakukan adil, mempunyai rasa memiliki dan nilai, serta memenuhi perbedaan kebutuhan agar mereka mencapai potensi penuhnya. Kemudian kualitas percakapan, meningkatkan kualitas percakapan terkait kesetaraan dan inklusif dalam organisasi, sehingga budaya keterbukaan dan rasa hormat terhadap perbedaan itu semakin meningkat, serta mendorong kolaborasi yang lebih baik, inovatif, dan efektif. Yang terakhir ada map network connection across boundaries, di mana kita dapat membangun jejaring lintas batas untuk mewujudkan kesetaraan dan inklusif. Baik, cukup untuk materi internalisasi PUG. Apabila ada yang ingin didiskusikan, dapat meninggalkan komentar. Baik Bapak Ibu dan teman-teman, terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.